And I knew I was going to kill her. You know? And that's the first time in 10 years I've looked at it that way. I mean, that intensely, that honestly. It hurts. A 6 young woman dead because of the way she raises her son. Edmund Emil Kemper III, atau yang sering disebut The Co-Ed Killer atau The Co-Ed Butcher. Dia adalah seorang pemerkosa dan pembunuh berantai yang aktif pada tahun 1970-an di California. Dia adalah pengidap nekrofilia, yaitu jenis penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati hubungan intim dengan mayat. Dia juga seorang penderita epobilia, yaitu kelainan seksual di mana orang dewasa yang tertarik secara seksual kepada remaja yang sudah masuk dalam fase akhir puberitas sekitar usia 15 hingga 19 tahun. Dan tentunya, dia juga tidak segan untuk mencicipi daging korbannya. Kemper lahir pada tanggal 18 Desember 1948 di Burbank, California. Dia terlahir dari pasangan Edmund Jr. dan Clannad Kemper. Dia juga memiliki 1 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Dalam keluarga ini, mereka sangat dekat dengan ayahnya. Namun, ketika orang tua mereka bercerai pada tahun 1957, ibunya membawa Kemper dan saudara perempuannya pindah ke Helena, Montana. Dan sejak saat itu juga, Kemper mulai berubah menjadi sosok anak yang bermasalah. Bahkan dia mulai menunjukkan ciri-ciri sosiopat pada usianya yang dini. Dia juga penderita piromaniak, yaitu gangguan langka yang membuat penderitanya sangat terpesona dan terobsesi terhadap api. Saat dia masih kecil, dia suka merusak boneka adiknya dengan cara yang brutal dan dia begitu menikmati itu. Dia juga suka menyiksa dan membunuh kucing, tentunya dengan cara-cara yang sadis, seperti ditusuk, dipenggal, ataupun dikubur hidup-hidup. Bahkan dia suka berimajinasi seakan dia sedang dieksekusi dengan kursi listrik. Ibunya adalah sosok yang kasar dan emosional. Dia sering mengurung Kemper di ruang bawah tanah yang dipenuhi oleh tikus. Hal itu dilakukan hanya karena ibunya takut jika Kemper akan memperkosa adiknya. Pada usia ke-13 tahun, dia melarikan diri dan pergi ke rumah ayahnya di California. Sayangnya, sang ayah telah menikah lagi dan lebih menyayangi anak tirinya. Kemper yang patah hati memutuskan kembali ke ibunya. Pada usia ke-14 tahun, Kemper pergi tinggal bersama kakek dan neneknya dari pihak ayah, yaitu Edmund Senior dan Maudie Kemper. Mereka pun tinggal di peternakan Northford, California. Meskipun Kemper memiliki tinggi badan sekitar 193 cm, tapi sering diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya. Hubungannya juga tidak terlalu baik dengan neneknya. Pada sore tanggal 27 Agustus 1964, Kemper melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya. Ia membunuh neneknya, yaitu Maudie Matilda Kemper, dengan senapan yang dihadiahkan kepadanya pada Natal tahun lalu. Kemper berkata, ia melakukan hal itu hanya untuk mengetahui rasanya membunuh. Dia kemudian membunuh kakeknya ketika sang kakek baru saja pulang berbelanja. Itu dilakukan agar sang kakek tidak melihat istrinya yang sudah tewas sebelumnya. Kemudian Kemper menghubungi ibunya dan menceritakan apa yang telah dia lakukan kepada kakek dan neneknya. Selanjutnya dia menghubungi polisi setempat dan mengakui perbuatan yang telah dia lakukan, yaitu membunuh kakek dan neneknya. Setelah ditangkap, dia didiagnostik menderita skizofrenia paranoid oleh psikiater yang ditunjuk oleh pengadilan. Lebih lanjut lagi, dari pengamatan para psikiater, diketahui Kemper memiliki IQ mencapai 145 yang membuatnya sangat cerdas.
Oleh karena itu, Kemper didiagnostik ulang dengan hasil dia mengalami gangguan sifat kepribadian tipe pasif-agresif. Kurang puas dengan hasil ini, Kemper kembali dikirim ke fasilitas medis California pada tahun 1973 dan kemudian dilakukan evaluasi ulang dengan hasil diagnostik yaitu kepribadian antisosial, narsistik, dan skizotipal. Ia kemudian ditempatkan dalam perawatan mental di Rumah Sakit Daerah Atascadero, sebuah rumah sakit untuk tahanan kriminal dengan penyakit mental. Selama perawatan, dia sangat dekat dengan psikiaternya. Bahkan dia diangkat menjadi asistennya karena kecerdasannya. Pada tanggal 18 Desember 1969, tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-21, Kemper dibebaskan atas rekomendasi beberapa psikolog. Setelah dibebaskan, Kemper tinggal bersama ibunya di Aptos, California. Dia mengikuti community college sesuai dengan persyaratan pembebasan bersyaratnya dan berharap bisa menjadi petugas polisi. Sayangnya, ia ditolak karena ukuran tubuhnya. Saat itu, Kemper memiliki tinggi mencapai 2,6 meter yang membuatnya dijuluki Ed besar. Untuk bertahan hidup, Kemper melakukan serangkaian pekerjaan kasar sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan di Divisi Jalan Raya Negara Bagian California. Entah mengapa, hubungan Kemper dan ibunya tak pernah akur, bahkan tetangga setempat sering mendengar pertengkaran mereka. Kemper memutuskan untuk menabung dan pindah dari rumah ibunya ke sebuah apartemen di Alameda. Sayangnya, dikarenakan dia sering kekurangan uang, membuatnya terpaksa kembali tinggal bersama ibunya yang saat itu telah bercerai sebanyak 3 kali. Pada tahun yang sama, ketika ia mulai bekerja di Divisi Jalan Raya California, Kemper tertabrak mobil saat mengendarai sepeda motornya. Lengannya terluka parah dalam kecelakaan tersebut, dan dia menerima uang ganti rugi sebesar $15.000 dalam gugatan perdata terhadap pengemudi mobil itu. Dari uang hasil ganti rugi itu, dia membeli mobil Ford Galaxy berwarna kuning dan mulai menjelajahi kawasan pantai Pasifik untuk mencari mangsa wanita. Dia juga menyiapkan alat-alat untuk menjalankan aksinya seperti pisau, kantong plastik, selimut, dan borgol. Antara bulan Mei tahun 1972 dan bulan April 1973, Kemper membunuh 8 orang yang semuanya perempuan. Dia akan menjemput siswi yang menumpang di mobilnya dan membawa mereka ke daerah terpencil di mana dia akan menembak, menusuk, membekap, dan mencekik korbannya. Dia kemudian membawa mayat korban kembali ke rumahnya. Di sana, dia akan memenggal kepala korbannya, kemudian melakukan sodoksa kepada kepala itu, lalu melakukan nekrofilia, dan kemudian memotong-motong jasad itu. Rata-rata pembunuhan tersebut dilakukan setelah bertengkar dengan ibunya. Psikiater dan Kemper sendiri berkeyakinan bahwa korban tersebut adalah pengganti dari target utamanya, yaitu ibu dari Kemper. Pada tanggal 7 Mei 1972, 2 orang mahasiswi berusia 18 tahun menumpang di mobilnya. Mereka adalah Mary Ann Peace dan Anita Mary Lucesa. Kemper yang saat itu berpura-pura ingin membawa mereka ke Universitas Stanford, malah membawa mereka ke kawasan hutan terpencil di dekat Alameda. Di sanalah dia memborgol Peace, lalu mengunci Lucesa di bagasi. Kemudian, dia menikam dan mencekik Peace sampai mati. Kemudian dia membunuh Lucesa dengan cara yang sama. Selanjutnya, dia memasukkan bagian tubuh mereka ke dalam kantong plastik yang kemudian ditinggalkan di dekat gunung Loma Prieta.
Pada malam tanggal 14 September 1972, Kemper menjemput seorang siswa tari berusia 15 tahun bernama Aikoko. Aiko memutuskan menumpang pada Kemper karena dia tertinggal bus terakhir. Aiko pun kini menjadi target selanjutnya dari Kemper. Dia dicekik hingga pingsan, kemudian diruda paksa, hingga akhirnya dibunuh. Kemper pun melakukan hal yang sama seperti kepada dua korban sebelumnya. Pada tanggal 7 Januari 1973, ketika Kemper sedang berkendara di sekitar kampus Camarillo College, dia menembak seorang siswa berusia 18 tahun bernama Cynthia Enskol. Dia menembak gadis malang itu di dalam hutan dengan pistol kaliber 22. Dia juga melakukan hal yang sama seperti pada korban lainnya kepada jenazah Cindy. Dia mengubur setengah bagian dari jasad Cindy di halaman rumah ibunya dan sisanya dia buang ke jurang. Pada tanggal 5 Februari 1973, setelah pertengkaran hebat dengan ibunya, Kemper meninggalkan rumahnya untuk mencari pelampiasan. Korban selanjutnya adalah Rosalind Hittertrup dan Alice Helen Ellison Liu. Dengan santai, Kemper mengambil pistolnya, kemudian menembak Trup dan Liu hingga tewas. Kemudian Kemper membungkus tubuh mereka dengan selimut, kemudian membawanya pulang ke rumah, kemudian melakukan hal yang sama seperti pada mayat-mayat sebelumnya, dan untuk menghilangkan jejak, dia mengeluarkan bekas peluru dari tubuh mayat tersebut. Lalu pada keesokan harinya, Kemper baru membuang kedua mayat itu. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara, mengapa Kemper selalu memenggal korbannya, dia berkata, "Dalam fantasi perjalananku, kepala itu seperti sebuah piala." Pada tanggal 20 April 1973, Kemper membunuh ibunya ketika sang ibu sedang tertidur. Ia membunuh ibunya dengan cara dipukul dengan palu dan digorok lehernya dengan pisau lipat. Kepala ibunya yang telah terpotong diletakkan di atas rak, dan Kemper mulai meneriakinya selama 1 jam. Ia juga melakukan hal keji lainnya kepada jenazah ibunya. Seakan dia melampiaskan segala amarahnya yang telah lama dia pendam. Masih belum puas, dia mengundang teman ibunya Sally Hallnet untuk berkunjung ke rumah. Tepat saat Nyonya Sally sampai, Kemper segera membunuhnya dengan cara dicekik. Kemper menyimpan kedua mayat tersebut di dalam lemari dan meninggalkan catatan kecil untuk polisi ketika mereka menemukan mayat ini. Ia kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian. Dia berkendara tanpa henti sekitar lebih dari 1.600 km ke arah Colorado. Sepanjang jalan, dia terus mendengarkan radio, berharap kasusnya menjadi headline news saat ini. Sayangnya, tidak ada berita apapun di radio tentang pembunuhan ibunya dan Nyonya Sally. Ketika dia sampai di Pueblo, Colorado, dia menemukan bilik telepon dan menelpon polisi. Kepada polisi, dia mengakui 8 pembunuhan yang dilakukannya. Sayangnya polisi tidak menanggapi teleponnya dengan serius. Beberapa jam kemudian, Kemper menelpon lagi dan meminta untuk berbicara dengan petugas yang dia kenal secara pribadi. Dia pun menceritakan kepada petugas itu semua kejahatannya. Tak perlu menunggu lama, Kemper pun segera dibekuk. Kemper didakwa atas 8 tuduhan pembunuhan tingkat pertama pada tanggal 7 Mei 1973. Pengacaranya Jim Jackson menyarankan Kemper untuk mengaku mengalami gangguan jiwa agar terbebas dari dakwaan tersebut. Tapi, 3 psikiater yang ditunjuk pengadilan menyatakan Kemper waras secara hukum. Salah satu psikiater, Dr. John Ford, yang menyelidiki catatan kriminal masa remaja dari Kemper, mewawancarai Kemper dengan memberinya serum kebenaran. Hasilnya, dia menyatakan ke pengadilan bahwa Kemper juga terlibat dalam kanibalisme terhadap korbannya.
Pada tanggal 8 November 1973, Kemper dijatuhi hukuman mati. Tetapi, saat itu negara telah menghapuskan hukuman mati dan menggantinya menjadi hukuman seumur hidup. Dia ditempatkan di fasilitas medis California, di blok penjara yang sama dengan penjahat terkenal lainnya. Di dalam penjara, Kemper telah berpartisipasi dalam program amal yang menyiapkan materi bagi tunanetra berupa buku audio yang di dalamnya berisi suara Kemper yang sedang membacakan seluruh teks di dalam buku. Kemper pensiun dari posisi tersebut pada tahun 2015 setelah ia mengalami stroke dan dinyatakan cacat secara medis. Profiler FBI bernama John Douglas menggambarkan Kemper sebagai narapidana yang paling cerdas yang pernah dia wawancarai. Ia menyebut Kemper sebagai sosok yang ramah, terbuka, sensitif, dan memiliki rasa humor yang tinggi. Kemper pertama kali mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 1979. Sayangnya, jaksa menolak pembebasan bersyarat pada tahun itu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, Kemper terus berusaha mengajukan pembebasan bersyarat yang sama seperti sebelumnya. Sayangnya pengajuan itu terus saja ditolak. Jaksa Ariad Simon berkata, "Kami tidak peduli seberapa besar dia menjadi tahanan yang teladan. Kejahatan yang dilakukannya terlalu besar." Bagaimana pendapatmu tentang psikopat yang satu ini? Komen di bawah. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol like, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.